Baris paragraf bab gegayuhan selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia. 4. Memberi pelajaran kepada warga-warganya agar dapat mengatur kehidupannya. Mengingat kehidupan manusia di dunia ini, diliputi oleh hidupnya jasmani dan hidupnya rohani. Karenanya harus dapat membagi waktu. Misalnya, di waktu siang untuk bekerja guna mencukupi kebutuhannya jasmani. Adapun di waktu malam serta dalam waktu longgar digunakan mencukupi kebutuhannya rohani. Sujud bersembah kepada Hyang Maha Kuasa, mengolah rasa dan lain sebagainya. Jikalau kedua-duanya dilaksanakan dengan tertib, tentu akan dapat mencukupi kebutuhannya rohani serta jasmani. Artinya, Sabta Dharma mengajarkan para pengikutnya untuk menyeimbangkan kehidupan jasmani dan rohani. Manusia perlu membagi waktu antara bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik dan berdharma serta merenung untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Dengan demikian, kehidupan akan menjadi lebih harmonis. Keseimbangan adalah kunci utama dalam ajaran Sabta Dharma. Dengan menyeimbangkan aspek jasmani, mental, dan spiritual, seseorang dapat mencapai harmoni hidup yang lebih utuh. Pengembangan diri yang holistik ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memungkinkan individu untuk mencapai potensi maksimalnya. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui pembagian waktu yang efektif, penentuan prioritas yang bijaksana, menjaga kesehatan fisik dan mental, berdharma secara teratur, serta meluangkan waktu untuk merenung. Dengan demikian, keseimbangan hidup akan membawa seseorang pada ketenangan, kebahagiaan, dan produktivitas yang lebih tinggi. Dalam menjalani hidup yang seimbang, kita kerap dihadapkan pada berbagai tantangan seperti godaan duniawi, kesibukan yang berlebihan, dan stres yang menguras energi. Namun, ajaran Sabta Dharma memberikan solusi yang komprehensif. Dengan disiplin diri, kita dapat mengatur waktu dan prioritas dengan lebih baik. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, mempelajari teknik manajemen waktu dapat membantu kita lebih efektif dalam memanfaatkan waktu yang ada. Dengan demikian, ajaran Sabta Dharma menjadi pedoman yang sangat berharga untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan bahagia. Mari kita terus menggali lebih dalam nilai-nilai keseimbangan ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pelajaran apa yang diberikan oleh Sabta Dharma kepada para warganya dalam mengatur kehidupannya? Misalnya, A. Cara bekerja yang baik dan benar. B. Cara sujud dan menggulawentah atau mengolah rasa dan sebagainya. Sebagaimana uraian jawaban sebelum ini, Sabta Dharma adalah wahyu. Wahyu adalah cahaya yang telah menyatu kepada manusia. Periksa gambar simbol pribadi manusia, karena itu sama dengan diri kita mendapat pelajaran dari pribadi kita sendiri. Dengan demikian kita harus berlatih meneliti atau niteni berbagai kejadian yang menyangkut diri kita. Artinya harus belajar kepada pengalaman kita masing-masing. Serta berusaha memperbaiki terus-menerus bagi kekurangan atau kesalahan. Yang selanjutnya dalam bekerja di bidang apapun akan menjadi baik dan benar. Begitu pula dalam menjalankan sujud wajib, para warga wajib sujud dan selalu berlatih kesabaran serta kecermatan akan semakin mencapai kesempurnaan, sehingga terbentuklah kepribadian satria utama. 1. Menjadi rajin bekerja dengan cermat dan bersemangat, yang hasilnya menjadi lebih baik dan lebih benar dari sebelumnya sesuai dengan bidangnya. 2. Sujudnya akan menjadi lebih mudah amat dan nikmat karena mudah tertuntun dalam penyerahan diri pribadi. 3. Dalam perilaku mudah terbentuk rasa rumangsa dan selalu tampil dalam sikap rendah hati. Artinya, ajaran Sabta Dharma mengajarkan kita untuk belajar dari pengalaman pribadi. Dengan merenungkan berbagai peristiwa dalam hidup, kita dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dalam bekerja, kita dapat belajar untuk lebih disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Begitu pula dalam berdharma, kita dapat melatih kesabaran dan ketekunan untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Sabta Dharma mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan pembelajaran yang tak pernah berakhir. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, menjadi guru yang berharga untuk mengasah diri. Ajaran ini menekankan pentingnya penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari,
bukan hanya sekedar teori. Dengan terus merenung dan mempraktikkan nilai-nilai Sabta Dharma, kita dapat mencapai perbaikan diri yang berkelanjutan. Keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual menjadi kunci utama dalam mencapai kebahagiaan sejati, sebagaimana diajarkan dalam ajaran ini. Penerapan nilai-nilai Sabta Dharma dalam kehidupan sehari-hari membawa dampak yang sangat signifikan. Di tempat kerja, pembelajaran dari pengalaman akan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Dalam berdharma, kita dapat memperdalam hubungan dengan Yang Maha Kuasa dan menemukan kedamaian batin. Interaksi sosial pun menjadi lebih harmonis dengan penerapan nilai-nilai saling menghormati. Sebagai hasilnya, individu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan bermakna. Kehidupan yang dijalani pun menjadi lebih berkualitas dan penuh makna. Lebih jauh lagi, individu yang telah mencapai kesempurnaan diri akan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Ajaran Sabta Dharma menempatkan individu sebagai pusat pembelajaran. Setiap pengalaman hidup, baik suka maupun duka, menjadi guru yang tak tergantikan. Melalui refleksi mendalam terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, kita dapat menggali hikmah dan pelajaran berharga. Proses pembelajaran ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan tanpa batas. Dengan terus belajar dan memperbaiki diri, kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Konsep ini sangat relevan dengan tantangan zaman modern yang terus berubah. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi kompleksitas dunia saat ini, akan menjadi diskusi yang menarik. 2. Bagaimana contoh luhurnya jasmani dan rohani itu? Rohani adalah percikan sinar cahaya ala urip atau urup sebagai pribadi yang telah mandireng pribadi atau jejer urip hidup yang tidak terjajah oleh nafsunya diri pribadi. Artinya, ke-11 elemen pribadi telah lulut manut diajak berdharma selalu bersikap jujur dan ikhlas. Girami inggawi sepi ing pak merih, bisa disingkat, jiraga sepalih. Sehingga rohani tetap terjamin dalam status kemuliaan dan kaluhurannya pribadi. Demikian contoh kepribadian asli. Kehidupan yang luhur adalah perpaduan harmonis antara jasmani dan rohani. Contoh kehidupan jasmani yang luhur terlihat pada individu yang bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan tubuh, dan aktif berkontribusi bagi sesama. Mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menghargai anugerah Tuhan, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, kehidupan rohani yang luhur tercermin dalam ibadah yang emat, kebiasaan merenung, penerimaan terhadap takdir, dan upaya untuk selalu berbuat baik. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, seseorang dapat mencapai keseimbangan hidup yang sempurna, yaitu hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani tercermin dalam berbagai peran kehidupan. Seorang petani, misalnya, tidak hanya bekerja keras di sawah untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menyempatkan diri untuk berdharma dan bersyukur. Seorang guru, selain mengajar, juga menjadi teladan bagi murid-muridnya dengan perilaku yang baik dan aktif dalam kegiatan kesabtadharmaan. Begitu pula dengan seorang pengusaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan berkontribusi pada masyarakat. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani dapat diterapkan dalam berbagai profesi dan kondisi hidup, menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Konsep, ke-11 elemen pribadi yang lulut manut, dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mampu mengendalikan emosi dengan baik, tidak mudah tersulut amarah, dan bertindak bijaksana dalam setiap situasi. Atau, individu yang senantiasa bersyukur atas segala karunia Tuhan, sehingga memancarkan aura positif. Selain itu, orang yang optimis selalu melihat sisi cerah dalam setiap keadaan, memberikan semangat bagi orang di sekitarnya. Singkatnya, seseorang yang telah mencapai keseimbangan antara jasmani dan rohani akan memancarkan energi positif dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Mereka hidup dengan damai, bahagia, dan bermanfaat bagi lingkungannya.
Mari kita terus menggali lebih dalam konsep ini dan berupaya menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.